Selamat datang di Gen Story. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini, dan buat teman-teman yang baru tahu tentang channel ini mengulas tentang kisah kriminal dari dalam maupun luar negeri. Jadi selamat menonton. Nah, kisah kriminal hari ini itu datangnya dari negeri Cina nih teman-teman. Ada seorang buruh miskin yang bernama Yang Xinhai. Dia ini menghilangkan 67 nyawa, di mana di dalamnya ada 23 pelecehan seksual. Kasus ini tidak hanya menjadi yang terbesar di Cina, tapi juga menjadi salah satu kasus dengan korban terbanyak di dunia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kita bahas dulu nih background dari Yang Xinhai ini. Yang Xinhai ini lahir pada tanggal 29 Juli tahun 1968 di Provinsi Henan, Cina. Yang Xinhai ini lahir dari salah satu keluarga yang paling miskin di daerahnya. Dia merupakan anak bungsu dan juga memiliki 4 saudara. Semasa kecilnya, Yang Xinhai ini terkenal pendiam tapi pinter. Jadi dia itu introvert gitu teman-teman. Nah, pada tahun 1985, Yang Xinhai ini terpaksa harus dikeluarkan dari sekolah karena kurangnya biaya. Setelah itu, Yang Xinhai memilih untuk pergi dari rumah dan menjadi buruh kasar. Dia berkeliling Cina dengan menggunakan sepedanya dan menawarkan jasa buruhnya kepada orang-orang. Saat menjadi buruh, Yang Xinhai ini salah masuk pergaulan nih teman-teman. Jadi, saat Yang Xinhai ini bekerja sebagai buruh, dia juga suka merampok orang-orang. Pada saat berusia 20 tahun, Yang Xinhai ini ketahuan mencuri nih teman-teman. Lalu Yang Xinhai ini dimasukkan ke kamp kerja paksa. Tapi setelah Yang Xinhai ini keluar dari kamp kerja paksa, dia itu masuk lagi ke kamp kerja paksa karena Yang Xinhai ini ketahuan mencuri lagi. Jadi Yang Xinhai ini kayak gak ada kapok-kapoknya gitu kan. Hanya 1 tahun setelah kebebasannya, Yang Xinhai ini mulai menghabisi korban pertamanya. Korban pertama Yang Xinhai ini adalah 2 orang petani miskin yang ada di daerahnya. Yang Xinhai ini termasuk salah satu penjahat yang produktif nih teman-teman. Karena dari tanggal 19 September tahun 2000 hingga tanggal 8 Agustus 2003, Yang Xinhai ini sudah menghabisi 67 nyawa dengan 23 pelecehan seksual di dalamnya. Pernah sekali waktu Yang Xinhai ini sampai menghabisi 2 nyawa dalam 1 minggu. Gila nggak tuh? Yang Xinhai ini berkeliling menggunakan sepeda dan memilih korbannya secara random nih teman-teman. Dan korbannya ini nggak hanya 1 orang, jadi Yang Xinhai ini akan menyelinap masuk ke rumah petani miskin, lalu akan menghabisi seluruh keluarga yang ada di rumah itu. Dia nggak peduli mau itu tua, mau itu muda, anak kecil, atau ibu hamil, itu dia juga nggak peduli. Jadi selain menghabisi nyawa korban-korbannya, Yang Xinhai ini juga melakukan pelecehan seksual kepada korban-korban wanitanya. Alat-alat yang digunakan oleh Yang Xinhai ini juga random nih teman-teman, kayak seadanya aja gitu. Kadang kalau ada sekop ya dia pakai sekop, ada palu ya dia pakai palu, atau misal lagi ada kapak ya dia pakai kapak. Pernah juga Yang Xinhai ini memukuli korbannya menggunakan palu hingga meninggal dunia. Alasan Yang Xinhai menyerang korban-korbannya masih menjadi pertanyaan bagi polisi. Cuman polisi ini mulai meyakini bahwa Yang Xinhai ini mempunyai dendam kepada masyarakat. Dilihat dari latar belakang Yang Xinhai, seperti yang aku ceritakan di awal tadi, Yang Xinhai ini kan lahir dari keluarga yang sangat miskin. Lalu Yang Xinhai ini juga sempat dikeluarkan dari sekolah.
Dan ternyata Yang Shin-hae ini juga pernah diputuskan oleh pacarnya karena pacarnya itu mengetahui bahwa Yang Shin-hae mencuri dan melakukan pelecehan seksual kepada wanita. Nah, jadilah si Yang Shin-hae ini ingin membalas dendam kepada masyarakat yang telah membuatnya menjadi seperti tidak berguna. Di sini kan pasti teman-teman mulai penasaran, kok bisa polisi sama sekali tidak mencium jejak dari Yang Shin-hae? Ternyata Yang Shin-hae ini pinter banget nih teman-teman. Jadi dia itu menggunakan sepatu dengan ukuran berbeda, lebih besar daripada ukuran biasanya. Yang Shin-hae ini memastikan bahwa tidak ada darah ataupun jejak sama sekali yang ada di tubuhnya. Selain ganti baju baru, terus pakai sepatu yang ukurannya lebih besar, dia juga menggunakan sarung tangan berwarna putih agar tidak meninggalkan jejak pada korbannya. Tapi akhirnya Yang Shin-hae ini bisa ditangkap polisi secara tidak sengaja pada tanggal 3 November tahun 2003. Kenapa dikatakan tidak sengaja? Karena pada malam itu polisi ternyata sedang mengadakan pemeriksaan rutin di klub-klub malam. Nah, Yang Shin-hae ini terlihat nervous dan mencurigakan. Akhirnya polisi langsung menangkap Yang Shin-hae dan menginterogasinya. Dan ternyata polisi ini malah dapet jackpot nih teman-teman. Yang ditangkap ini merupakan buronan penjahat dengan korban terbanyak di Cina saat itu. DNA Yang Shin-hae ini cocok dengan DNA pelaku yang tertinggal pada tempat kejadian. Media saat itu menjuluki Yang Shin-hae sebagai monster killer karena banyaknya korban dari Yang Shin-hae. Pada saat interogasi, ada perkataan Yang Shin-hae yang membuat polisi ini yakin bahwa Yang Shin-hae ini benar-benar sedang membalas dendam kepada masyarakat. Jadi perkataannya tuh kayak gini guys. Ketika saya menghabisi orang, saya memiliki hasrat. Hal ini mengilhami saya untuk menghabisi orang lebih banyak. Saya tidak peduli apakah mereka layak untuk hidup atau tidak. Itu bukan urusan saya tidak punya keinginan untuk menjadi bagian dari masyarakat. Masyarakat bukan urusan saya. Itu merupakan perkataan dari Yang Shin-hae yang benar-benar membuat polisi meyakini bahwa Yang Shin-hae ini memang lagi balas dendam gitu sama masyarakat sekitar. Karena otoritas negara Cina yang menyatakan bahwa negara tersebut bebas dari kekerasan, media saat itu benar-benar dibungkam oleh pemerintah. Jadi berita-berita tentang Yang Shin-hae ini benar-benar ditekan. Bahkan kasus Yang Shin-hae ini hanya tercetak 4 paragraf di koran setempat. Nah, saat di penjara, Yang Shin-hae ini ternyata menderita HIV nih teman-teman. Akhirnya pada tanggal 1 Februari tahun 2004, Yang Shin-hae ini mengaku bersalah atas kejahatan yang dilakukannya. Lalu selang 2 minggu setelahnya, Yang Shin-hae ini dieksekusi oleh regu tembak dengan 1 tembakan tepat di kepalanya. Nah, itu tadi akhir dari kisah kriminal hari ini. Gimana nih teman-teman? Apakah menurut teman-teman hukuman yang didapatkan oleh Yang Shin-hae ini sudah sepadan dengan kejahatan yang dilakukan? Kalau misal teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like atau bisa cek video aku yang lainnya. Sampai jumpa di kisah-kisah kriminal berikutnya karena aku akan selalu upload video terbaru di setiap minggunya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa, bye-bye.